Dimensi Talk yang seru. Kali ini Dimensi Talk mau ngelakuin interview bersama satu orang sahabat gue. Kita udah kenal udah lama. Dia salah seorang wanita cantik banget, aktivis Gerakan Pita Biru. Gerakan Pita Biru ini adalah gerakan yang mensupport disabled people. Dia juga CEO dan founder Disable Enterprise dan juga udah ngeluarin buku Perempuan Tunarungu Menembus Batas. Langsung aja kita sambut, ada Angki Riztia. Angki, apa kabar nih? Gimana? Sehat ya? Thank you banget nih udah mau nyempetin waktunya buat bisa interview lah sama kita. Ya udah nih, gue mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Difabel, apa sih maksudnya difabel itu? Bedanya dengan disabilitas apa? Nah, jadi gini loh, kalau zaman dulu dia yang memiliki difabel itu kita bilang cacat. Orang lebih penting penyandang cacat gitu. Maksudnya kalau dulu kan zaman penyandang cacat nih udah lama banget ya, maksudnya kesannya itu kasar banget gitu, udah nggak bisa apa-apa, rusak gitu kan. Nah, jadi makin lama sekarang ada Convention Internasional yang dimana penyandang cacat itu diubah menjadi people with disability. Nah, jadi kalau people with disability di Indonesia ini jadi penyandang disabilitas. Cuma karena Indonesia produk kontra kan selalu ada dan ada habis-habisnya. Banyak yang bilang lebih nyaman menggunakan difabel atau different ability. Oh, difabel itu adalah different ability. Gitu. Jadi sebenarnya apapun terminologinya itu nggak apa-apa, itu asal jangan gunakan cacat. Terus Angki ini kan sebagai, kalau boleh disebut disabilitas, kalau yang kita lihat penyandang tunarungu yang lain itu kemampuan untuk berbicaranya tidak sebaik Angki. Itu gimana sih caranya? Apakah melakukan suatu improvement bagaimana untuk bisa berbicara sebaik Angki? Jadi gini, maksudnya untuk penyandang disabilitas itu kan tiap karakter, tiap orang itu kan beda-beda. Kemampuan anak-anak sampai dewasa itu beda-beda gitu. Jadi kalau memang karena saya, kenapa kok saya bisa ngomong gitu? Karena kan memang awalnya memang terlahir normal sama seperti teman-teman lainnya. Tapi ketika itu sakit dan bahkan harus mengkonsumsi antibiotik yang menyebabkan itu kena syaraf telinga saya begitu. Jadi at least waktu kecil itu masih ada kata-kata yang bisa dibicarakan, ada bisa berbicara bareng. Tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak bisa berbicara dengan lancar, dengan baik karena bisa dengar gitu ya maksudnya. Nah kan saya selalu bilang nggak ada masalah yang ada jalan keluar. Ketika tahu ada masalah maksudnya kan bisa menggunakan matanya, lihat gerakan bibir gitu. Jadi dengan kita misalnya gerakan bibir, saya bisa jawab gitu. Jadi kan langsung bisa ngobrol-ngobrol gini. Jadi tidak selalu dengan menggunakan bahasa isyarat, kita lebih bagus dengan menggunakan membaca bibir ya. Ya itu tergantung orangnya. Jadi kita kan komunikasi orang kan beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang komunikasi harus seperti ini, A, B, C, enggak. Kalau ketika memang kita berbicara seperti ini tidak menggunakan bahasa isyarat, ya kenapa? Saya nggak pakai tulis. Tapi ketika kalau mau berbicara dengan anak-anak yang disabilitas yang nggak bisa menggunakan suaranya dan hanya menggunakan bahasa isyarat, saya menggunakan gitu. Jadi tepat ada porsinya. Dan gue pernah baca di salah satu artikel bahwa Angki pernah nulis disabilitas itu bukan hanya masalah medis tapi masalah sosial. Itu gimana maksudnya? Jadi gini, zaman dulu kan kita selalu bilang disabilitas itu aib. Gitu. Maksudnya ketika orang tua sudah melahirkan disabilitas itu aib, dikurung aja di rumah, nggak boleh diapa-apain gitu kan. Maksudnya gini, ini kan udah masalah humanity, masalah manusia yang dilahirkan, yang diciptakan, nggak ada yang salah. Bahkan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi akhirnya kita berpikir, waktu pertama kali aku menang delegasi Indonesia untuk keluar, kita sama-sama berpikir ini sudah menjadi masalah sosial. Jadi keluarga yang masih menganggap aib itu udah harus dikeluarkan dari rumah. Jadi anak-anak tidak bisa berkembang sesuai minat masing-masing, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa jalan-jalan lah sama, kita kan semua sama gitu. Jadi kalau kita ngomong disabilitas nih, memang ada yang bilang disabilitas fisik, karena kan selalu mikir disabilitas karena kaki, telinga, mata gitu. Tapi kan sekarang disabilitas, apakah orang bisa berpikir disabilitas bisa berpikiran, ya kan? Kalau kita sudah menganggap masalah secara negatif, kamu orang lain akan membuat bisa berpikiran dong, itu kan bisa lebih buruk. Ya,
kita mengubah disabilitas itu menjadi ke arah positif. Berarti pandangan orang umum mengenai kaum disabel ini yang dulunya menganggap aib, berusaha anti rubah menjadi kita tuh adalah sama semua. Iya, kita semua sama. Kita punya potensi yang sama untuk kayak yang sama gitu maksudnya. Maksudnya udah nggak ada lagi nih maksud perbedaan komunitas aku difabel, kamu normal. Kita kan semua sama normal. Aku normal, aku nggak sakit. Terus pernah nggak sih itu dapat kayak seperti cacian dari orang-orang teman-teman yang lainnya yang mungkin normal kan untuk keantian, pernah nggak sih mengalami cacian atau apa, making fun of you sebagai seorang penyandang disabilitas? Oh, kalau zaman dulu teman sekolah sih pasti ya, sekolah itu sama seni banget gitu maksudnya. Ini loh, memang secara fisik memang kan sangat sempurna gitu ya. Iya, sempurna banget. Iya kan gitu, maksudnya orang akan lihat disabel kan macam-macam. Disabel tangan, kaki, otak, lalu kita nggak kelihatan gitu. Kelihatan itu justru kita berinteraksi satu sama lain gitu kan. Karena akan ngomong, wah kamu tuh gede apa tuli ya, lemot banget gitu. Itu makanan sehari-hari itu. Itu sebelum mereka tahu sebelumnya. Karena mereka nggak tahu gitu. Akhirnya aku pikir, kalah mereka seperti itu karena mereka nggak tahu. Akhirnya gitu, pencarian jati diri, pengakuan diri itu kan susah. Sebagai manusia benar dong kalau kita gengsinya setinggi langit gitu ya kan, gengsi banget kan. Mau mengakui diri saya punya keterbatasan itu susah banget gitu. Tapi kalau terus seperti ini, lah di mana keadaan saya harus membawa sama orang-orang lebih susah 1000 kali lipat gitu. Kita perlahan butuh proses gitu, maksudnya menyadari diri sendiri, mengikhlaskan diri sendiri dulu. Oke, I'm hard of hearing. Jadi at least itu yang bisa saya mencoba perlahan dengan bilang, halo, I'm hard of hearing, maaf kalau misalkan saya memang ada keterbatasan telinga, saya harus minta penjelasan berulang-ulang. Nah, dengan saya melakukan hal seperti itu, orang kan akan respon gitu. Oh, dengan kita jujur, dia mereka bilang oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu kan. Saya percaya deh, ada ratusan miliar karakter manusia itu pasti sebenarnya baik jika kita baik juga sama. Misalnya seperti itu kan, kita baik sekali orang akan membalas 1000 kebaikan. Terus jadi pencarian jati diri ini akhirnya sampailah pada pita biru akhirnya. Pita biru tuh apa sih, boleh jelasin sedikit nggak pita biru? Oke, jadi pita biru ini sebenarnya social movement, gerakan sosial yang dimana untuk raise awareness masyarakat terhadap difabel gitu. Jadi kalau misalkan ini kita waktu itu pikir seberapa buruk sih masyarakat itu persepsinya mengenai difabel. Ada yang bilang, oh bener-bener cocok, gak bisa apa-apa gitu kan. Ada yang bilang, wah baik banget, maksudnya bagus, sesuai minatnya masing-masing gitu. Jadi saya mengukur gitu, seberapa banyak orang yang aware terhadap disabilitas. Pita itu artinya aware, peduli. Biru warna disabilitas gitu. Jadi oke lah, saya mencoba dengan pita biru. Ini sebenarnya gerakan sosial masih dalam sosial media, strategi sosial media. Karena kan kita akan bisa berinteraksi langsung. Kita kan mendekatkan orang yang jauh gitu ya. Dan dengan hashtag pita biru gitu, dan mereka terus-terusan bercerita tentang teman-teman disabilitas, itu akan kelihatan seberapa mereka paham, seberapa mereka nggak paham. Yang nggak paham akan kita jelaskan, yang begitu paham itu berarti nggak semakin mudah. Jadi sebenarnya kan sosial media itu semakin banyak follower, Facebook semakin banyak yang ngomong itu bukan berarti wah enak nih populer gitu, enggak. Sebenarnya semakin banyak itu semakin orang mengerti tentang disabilitas itu seperti apa. Memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjelaskan pada mereka. Iya, jadi tapi sekarang kita kan bukan gini lagi kan duit gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang kasihan ya, kasih duit ya. Nah kita nggak butuh seperti itu. Kita hanya butuh diberikan hak yang sama. Dan juga ingin hidup mandiri, hidup bekerja, sekolah setinggi mungkin, fasilitas bisa dirasain bareng-bareng. Kita semua sama kok. Dan kegiatan pita biru ini apa aja? Seperti yang pernah dengar katanya
bagi-bagi ilmaf ya katanya. Oh, jadi gini, awal-awalnya memang gini, karena kan kita juga harus mengerti. Karena kenapa itu, ketika mau pakai alat bantu dengar, itu kan mahal nih alat bantu dengar tuh seperti ini tuh. Ya. Mahal banget. Ini minimal 1-4 juta, bahkan sampai puluhan juta. Kan gak semua orang teman-teman punya hearing aid ya, gitu. Jadi gerakan awal itu waktu itu kita coba menjual earmuff itu kalau orang headset gitu kalau ini. Nah itu kita jual, yang kita mengumpulkan donasinya untuk kemudian untuk ini. Tapi kan butuh proses kan, waktu lah masyarakat kan kadang-kadang memang suka ya aman dengan aku beli apa gitu. Kita juga dengar ada namanya Disable Enterprise. Itu sebenarnya perusahaan apa sih? Apakah itu perusahaan non-profit atau profit atau perusahaan yang dibiayai pemerintah atau bagaimana? Boleh dijelasin lagi? Disable Enterprise ini merupakan social enterprise yang dimana kita memperoleh kemampuan disabilitas. Jadi disable, yang tadi disable menjadi disable, jadi yang nggak mampu jadi mampu gitu. Jadi gini, kita ini social business for profit society. Jadi kita memang duit profesional gitu, jadi nggak ada lagi deh maksudnya nanti yang nggak mau kita punya yayasan, kita punya ini duit dong, kita nggak mau seperti itu, kita di profesional karena basically aku itu kan seorang PR public relation kerja menggunakan strategi PR, strategi marketing communication, kita sama-sama orang komunikasi nih ya kan gitu. Jadi sebenarnya lebih dikerucutin lagi, jadi Angki tetap berada di passion Angki sebagai seorang pekerja, tapi jiwa Angki tetap nggak lepas sebagai seorang sosial, tapi menjadi social planner ya gitu. Jadi memang di dalam strategi PR ini kita ada CSR, Corporate Social Responsibility gitu. Ya, ini memang sebagai disable enterprise sebagai CSR consultant menyeimbangkan antara perusahaan dengan disabilitas. Kita juga profesionalnya, di scope kita. Yang kedua itu kita juga ada workshop, ada juga event gitu. Event ini saat ini kita masih sedang dalam pembicaraan. Kita akan membuat festival yang dimana festival ini menunjukkan bahwa disable is able. Kita tuh benar-benar sama. We have equal right gitu. Jadi nanti itu akan membuka lanjutan lainnya karena yang benar-benar surprise nanti gitu. Dan yang terakhir kita juga ada social entrepreneur. Karena kita tahu maksudnya masalah ketenaga kerjaan itu selalu nggak pernah berhenti, nggak pernah yang namanya ya orang nyaman nggak masalah tenaga kerja. Orang-orang yang normal seperti ini dapat kerja susah seperti apa gitu gimana? Disable udah susah, dapat kerja udah susah gitu. Tapi mereka kan butuh untuk mandiri gitu. Jadi maksudnya kita di sini adalah mau membuat talent baru, bibit-bibit bekerja, bibit-bibit baru untuk mereka itu bisa lebih mandiri secara entrepreneurship sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan yang banyak untuk melakukan CSR itu pernah nggak sih kayak merasa wah saya dimanfaatin nih untuk kepentingan mereka nih karena cuma untuk ingin fame aja gitu, pernah nggak sih? Oke, sebelum saya punya disable enterprise ini, saya sebagai seorang difabel dimanfaatkan oleh perusahaan itu pernah sekali. Jadi sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hanya menjalankan CSR karena kewajiban mendapatkan awarding dan semuanya gitu. Nah saya juga pernah yang justru masuk ke situ komitmennya nggak ada ya, tapi mereka bakal mendapatkan awarding yang luar biasa. Iya, itu kan maksudnya ya komitmennya nggak berjalan gitu. Itu yang gimana caranya tuh supaya nggak terulang lagi seperti itu. Ya makanya gitu. Disable enterprise ini ada kita menjalankan scam program itu lebih jelas, nggak meninggalkan itu aja. Tapi dalam menggunakan komunikasi itu sama kaum difabel lebih banyak dengan menggunakan bahasa sign language atau dengan membaca bibir biasa gitu. Jadi sekarang itu keadaan lingkungan itu semakin canggih, teman-teman sudah bisa menggunakan bahasa bibir, tapi kita tetap menggunakan bahasa sign language-nya untuk membantu penangkapan kata-kata gitu.
Tapi kalau di Indonesia ini kita tuh ada CB itu punya pemerintah. Apa nih? Bahasa Isya itu ada Indonesia. bermacam-macam saya Indonesia. Macam CB punya pemerintah. Di Indo itu yang organisasi yang membuat yang inisiatif ya seperti itu. Ada juga American Sign Language itu internasional. Jadi kalau misalkan kita bilang nih contoh, kalau di Indonesia kita bilang terima kasih. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau di internasional cuma bilang thank you. Ucapan thank you. Boleh mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dengan teman-teman semua? Oke, kita ini semua belajar dengan cinta. Sekarang waktunya untuk menyebarkan cinta. Pita Biru ini udah berjalan berapa lama sih? Pita Biru ini awal habisnya itu Desember tanggal 20. Jadi berapa nih? 6 bulan ya. Jadi memang program Pita Biru program-programnya salah satunya tuh buku tuh sebenarnya salah satu. Oh iya. Jadi ketika masih ada sangkut pautnya dengan difabel, program-program disable enterprise ini itu ada pada Pita Biru. Dan paling terdekat ini sebenarnya kita lagi menyiapkan film dia sebenarnya. Film apa nih? Buku itu diangkat di film gitu. Jadi kita masih proses, jadi tunggu aja nanti kalau udah mulai jalan. Dan sejauh ini Pita Biru berjalan, Disable Enterprise berjalan, kita belum nggak dengar ada kritik apa-apa nih mengenai Pita Biru ini. Kenapa bisa sih? Karena kenapa? Jadi sebenarnya gini, kita ini kan mengangkat isu sosial, isu kita bersama. Mungkin yang isu yang tiap hari kita ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita nggak sebelumnya gitu ya. Jadi tiba-tiba ini keangkat gitu. Jadi kan orang lain tuh yang ibaratnya masih punya menemukan sesuatu yang baru gitu. Ini hal yang baru yang baru pelajarin gitu. Jadi maksudnya mereka sendiri pun kalau saya lihat mereka terus nunggu kelanjutannya. Karena kadang ya tahu sendiri kan masyarakat kita kadang-kadang kita juga kadang-kadang cuek sama kanan kiri tuh ada apa sih kita nggak tahu gitu. Mereka menemukan sesuatu yang baru, mereka langsung prototin, mengikutin update berita terbaru. Kemudian kemajuan ini tertarik nggak sih untuk terjun ke bidang politik misalnya? Politik atau bergabung parpol apa? Jadi gini, untuk politik maksudnya semua kehidupan kita itu kan politik gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah saya masih nyaman dengan saat ini. Jadi saya ingin men-share-kan karena masih banyak PR-PR yang lain gitu. Jadi saat ini jalan dulu aja. Apa nih PR-PR seperti apa? PR yang banyak. Kita kan maksudnya masih masalah itu kan terus setiap bulan, setiap tahun, setiap ini. Difabel itu ada 6 juta orang. Nah, kita mau mencakup mereka itu kita kan ingin maksudnya membuat yang baru lagi gitu, maksudnya bibit lagi baru. Karena gini, ketika saya sudah merasa sampai ke titik yang saya inginkan gitu, maksudnya saya udah mulai meyakinkan diri sendiri, comfort dengan keadaan diri sendiri gitu. Saya juga tidak mau dan berpikirkan kalau ya nanti dilahirkan lagi saya mulai seperti ini, enggak. Saya cukup nyaman dengan diri sendiri. Ketika saya udah nyaman, saya spread gitu loh maksudnya. Membantu teman-teman lain yang benar-benar membutuhkan gitu. Maksudnya apa sih gini? Nggak enak kan kalau misalkan kita udah enak nih, udah mulai nyaman terus kan ngapain gitu. Nah jadi masih banyak lah jutaan orang lain yang di sana yang perlu ditolong. Dan even itu nggak cuma hanya teman-teman difabel, yang non difabel pun sekarang hidupnya malah suka yang aduh hidup gue mesti ngapain ya. Maksudnya itu yang kita mau berubah lagi, tantangan terbesarnya. Cita-cita Angki apa sih sebenarnya? Cita-cita Angki? Cita-cita? Yes. Cita-cita saya kecil tapi sekarang itu dulu ya, kalau sekarang sebelum itu sebenarnya cuma pengen jadi wanita karir. Lo nggak kenapa saya pengen jadi wanita karir? Kalau misalnya kita lihat TV terus lihat di majalah gitu, lihat orang-orang pakai perempuan pakai blazer, meja gitu ya. Heels, keren banget. Terus duduk kursi, wah itu luar biasa, gitu. Jadi akhirnya aku pengen tuh seperti itu kayaknya keren banget. Nah, akhirnya sekarang ini cita-citanya adalah untuk bisa menjangkau semua difabel, membantu mereka menjadi sama. Iya, masa
sekarang cita-cita aku juga alhamdulillah aku punya perusahaan aku jalanin dengan tanggung jawab yang banyak banget, tapi itu malah menjadi tantangan untuk aku. Kalau kita mau tahu lebih banyak tentang Angki atau tentang Pita Biru, tentang Disable Enterprise itu gimana sih, kemana sih kita mesti mencarinya? Jadi itu sebenarnya sekarang sosial medianya itu masih di @angkiyudistia, tapi Disable Enterprise, dan kita bodok lagi lebih dalam. Jadi kan kemana-mana Angkiyudistia selalu ada tiap hari update, itu selalu ada di situ. Tetap di mention ya, tetap dibalas ya. Atau nggak di website itu ada www.angkiyudistia.com. Terus ada informasi juga tentang Pita Biru, tentang buku. Dan kalau kita mau mendukung juga langsung aja ke situ ya. Iya, gitu kan langsung situ. Memang untuk sekarang ini kita masih digodok ini. Saat festival itu kita pun butuh teman-teman lainnya. Jadi tunggu aja berita selanjutnya. Kita kan pasti mengundang kalian. Ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman di luar sana yang dengerin? Oke, hidup kita itu singkat. Jadi jalani saja mimpi kita berdasarkan kehidupan yang passion kita suka. Tapi ketika kita sudah sampai ke mimpi yang kita harapkan itu, sebarkan passion kalian ke orang lain yang lebih membutuhkan. Super sekali. Ya, begitu. Terima kasih Angki atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih. Kita doain semoga sukses dalam segala dunia dan semua keinginannya tercapai. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi kita udah interview bareng sama Angki Yudistia. Ya, teman-teman mungkin mendapat masukan banyak sekali, mendapat apa ya, gambaran begini loh sebenarnya difabel, begini loh apa sih yang harus kita perbuat, bagaimana sih mereka gitu kan. Jadi semoga interview ini bisa merubah persepsi kalian dari tadinya kalian menganggap aib atau apa, mereka itu sama. Terima kasih telah menyaksikan, ketemu lagi di Dimensi Talk berikutnya. Assalamualaikum.